Brimo. Didukung oleh pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait titik keramaian di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Marcelina Tumundo, inilah Holiday Travel. Volume kendaraan di gerbang tol Kalikangkung arah Semarang menuju Jakarta pada periode libur Tahun Baru 2026 naik sebanyak 67,58% dari lalu lintas normal. Sementara itu arus penumpang di Pelabuhan Bakauheni terpantau relatif landai dan terkendali. Kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Ica Ervina di gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah, dan Endita Triantara di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita ke Jawa Tengah terlebih dahulu. Ica, selamat siang. Bagaimana situasi lalu lintas di sana? Ya, Marcel dan juga pemirsa Metro TV, bahwasanya hingga siang hari ini dari pantauan kami di gerbang tol Kalikangkung untuk arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar. Bahwasanya pada prediksi puncak arus balik pada libur Natal Tahun Baru hari ini pada 4 Januari 2026 setiap jamnya ini terus mengalami kenaikan volume kendaraan. Bahwasanya hingga per jam 12 siang tadi ini ada lebih dari 7.000 kendaraan yang melintasi dari atau yang masuk dari arah Semarang menuju Jakarta melewati gerbang tol Kalikangkung. Sementara untuk arah Jakarta menuju ke Semarang atau Solo, Jawa Tengah ini ada lebih dari 4.000 kendaraan. Dari pantauan kami ini setiap jamnya terus mengalami kenaikan volume kendaraan, di mana untuk per jam 11 hingga jam 12 siang ini sudah mencapai 1.900 kendaraan yang melintas. Sementara untuk data yang kami dapatkan dari Jasa Marga Tol Semarang Batang pada periode libur Tahun Baru 2026 ini telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebanyak 67,58% atau sebanyak lebih dari 47.000 kendaraan yang telah melintasi gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang menuju Jakarta, daripada ini lebih tinggi daripada lalu lintas normal seperti biasanya. Adapun untuk memperlancar arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung, gardu yang dibuka ke arah Jakarta ini cukup banyak, ada sekitar 7 gardu utama yang dibuka dari arah Semarang menuju Jakarta. Sementara untuk arah sebaliknya ada sekitar 5 atau 4 gardu yang dibuka dari arah Jakarta menuju ke Semarang atau Solo, Jawa Tengah. Informasi yang kami dapatkan dari Jasa Marga Tol Semarang Batang dan juga pihak kepolisian atau petugas setempat, bahwasanya hari kemarin dan hari ini adalah di mana diprediksi untuk puncak arus balik dari libur Natal dan Tahun Baru 2026, mengingat ada sejumlah daerah yang juga mulai besok anak sekolah sudah mulai masuk dan pastinya mereka sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Dan dari pantauan kami hingga siang hari ini masih didominasi dengan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi, dan juga tadi kami sering melihat kendaraan dengan plat B atau plat Jakarta, dan memungkinkan mereka akan melakukan arus balik ke daerahnya. Sementara itu juga kami masih melihat kendaraan atau maksud kami bus akap atau bus antar provinsi dan juga bus pariwisata. Sementara kami juga menghimbau untuk para pengendara untuk selalu hati-hati dan waspada, dan juga untuk selalu sedia atau mengisi kartu saldo e-tol agar tidak terjadi penumpukan atau antrian di gerbang tol Kalikangkung. Demikian Marcel yang dapat disampaikan di gerbang tol Kalikangkung. Kembali ke studio. Baik, kita beralih ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Endita, selamat siang. Bagaimana situasi lalu lintas dan cuaca di sana? Ya, selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Bertepatan dengan hari terakhir puncak arus balik musim Nataru 2025-2026, Pelabuhan Bakauheni berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi sudah ada arus penumpang dan juga kendaraan, dan ini didominasi dengan kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2, dikarenakan untuk kendaraan truk besar masih dilarang untuk melintasi Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk cuacanya sendiri di Pelabuhan Bakauheni pada siang hari ini terlihat cerah dan juga tidak ada awan ataupun tidak mendung dan cenderung terik seperti itu. Dan berdasarkan pantauan kami, justru pada hari ini lebih ramai untuk kendaraan yang turun di Pelabuhan Bakauheni dibandingkan dengan kendaraan yang akan menyeberang dari Sumatera ke arah Jawa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait data lebih lengkap, berikut pernyataan dari Direktur Keuangan ASDP, Bunga Herlina. Pantauan nasional, mungkin ini baru update sampai ke H+8 teman-teman. Jumlah trip ada 984,
Penumpang yang naik 17,8% dari periode yang lalu, sejumlah 192.060 orang. Kemudian roda 2 juga naik 30% dari periode biasanya, sebanyak 16.202 unit. Kemudian roda 4, 19.295 unit atau naik 12,2%. Truk 8.636 unit, ini sedikit menurun karena memang ada pembatasan, kita prioritaskan untuk penumpang terlebih dahulu. Kemudian bus ada 1.722 unit, naik 15,9%, sehingga total kendaraan yang melintas itu naik 10,9%, totalnya ada 45.855 unit. Sehingga secara nasional total penumpang naik 5,1% dan total kendaraan naik 4,5%. Berdasarkan dari data yang kami dapatkan, sejauh ini Pelabuhan Bakauheni hari ini sudah menjalani total 28 kapal dengan 50 perjalanan. Dan juga alasan dari faktor mengapa tidak ada kenaikan signifikan di libur Nataru 2025 hingga 2026 ini adalah karena libur Nataru tahun ini mepet dengan libur Lebaran yang akan berlangsung di bulan Maret seperti itu. Sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk tidak berlibur di masa Nataru saat ini. Selain itu, dengan keadaan cuaca yang masih tentatif dan juga masih tidak terprediksi, bahkan ada himbauan dari BMKG bahwa curah hujan di Lampung masih dalam kondisi menengah dengan besaran 50 hingga 150 mm per dasarian. Ini membuat masyarakat masih mengurunkan niatnya untuk melakukan mudik pada musim Nataru 2025-2026. Tetapi bagi masyarakat yang berencana untuk melakukan perjalanan, masih ada juga promo diskon tarif sebesar 19% untuk periode perjalanan 22 Desember 2025 hingga nanti 10 Januari 2026. Seperti itu, Marcel, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Endita Triantara dari Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Ica Ervina dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Pemirsa, sekitar 12.500 penumpang kereta api memadati sejumlah stasiun kereta api di wilayah KAI Daob 9 Jember pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2026. Lonjakan penumpang pada puncak masa angkutan Nataru mengalami kenaikan sekitar 11% dibandingkan hari libur biasa, yang rata-rata sekitar 10.000 penumpang. PT Kereta Api Indonesia Daob 9 mencatat selama periode angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2026, jumlah penumpang yang berangkat mencapai 194.899 orang. Sedangkan penumpang turun tercatat sebanyak 195.885 orang. Selain mengoperasikan 26 perjalanan kereta api termasuk 2 kereta api cadangan, sejumlah petugas khusus juga disiagakan di titik rawan bencana maupun perlintasan sebidang tanpa palang pintu selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Ada itu beli bintang. Bandingkan dengan harian, penumpang harian yang berangkat dari Daob 9 Jember, tentunya terdapat kenaikan hingga 11%. Kalau di harian kami melayani penumpang berangkat 10.500, rata-rata di hari libur ini, Natal dan Tahun Baru mencapai 11.500 penumpang. Dan pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama Holiday Travel hanya di Metro TV. Saya Marcelina Tumudo pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.